Ini model PBL. Bapak Ibu sudah pegang proposal PTK atau sudah buat? Yang sudah buat tinggal di ini saja di apa di. Bukan berarti ini paling bagus, tetapi minimal ada gambaran buat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di model pembelajaran. Ada pengertian, ada langkah-langkah pembelajaran. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, memilih, menyediakan diri, ya, dan kelompok, poin-poinnya. Penelitian dahulu telah mengeksplorasi konsep kepedulian sosial melalui Quran Surat Al-Maun dan konteks Islam. Quran Surat Al-Maun adalah salah satu surat Al-Quran yang bicara tentang pentingnya peduli terhadap sesama manusia. Saat ini mendapatkan nilai sosial soliditas yang saling membantu dalam komunitas. Nah, ini penelitian terdahulu ini, jadi sudah ada yang meneliti, ya, yang berkaitan dengan masalah yang kita bahas dalam Quran Surah Al-Maun. Mungkin saja tempatnya berbeda, alamatnya berbeda, sekolahnya berbeda, kelasnya berbeda, gitu. Ya. Jadi kita punya sumber rujukan bahwa ada juga yang meneliti, ya, itu hanya beda tempat, mungkin juga beda kelas. Yang menjadi rujukan seperti apa hasil dari penelitian terdahulu. Nah, bisa jadi berbeda karena yang ditelitinya beda kelas, tapi metode dan cara-caranya itu hampir sama. Ini panjang, dibatasi waktu juga, Bapak ini harus ke kampus. Jadi bab 2 metode penelitian, jenis penelitian, ya. Variabel, ya. Terus di jenis penelitian variabel, populasi, dan sampel. Ini sumber data, teknik pengumpulan data. Seperti biasa ya, dirinci begitu, biar dijadikan sebagai penelitian tindakan kelas ilmiah begitu, karena digunakan metode misalkan, ya, atau dia misalnya pengumpulan data, teknik analisis dan pengujian hipotesis. Bukan lagi teknik analisis dan kemudian ini perencanaan, pelaksanaan, tahap refleksi, ya. Kelebihan guru, kan ini mulai nih, jadi refleksi. Kelebihan guru bisa berinteraktif dengan siswa, keterpaduan antara MA dan pelaksanaan cukup nampak. Guru sudah bisa menjadi bagi. Nah, jadi kita juga dikoreksi nih, ya. Dikoreksi. Jangan sampai menyalahkan siswa, ternyata kita ngajarin juga salah. Kekurangan guru, nah ini guru dalam pengelolaan aktivitas masih diarahkan secara klasikal, ya kan? Klasikal. Guru kurang memotivasi peserta didik. Nah, ini jadi Bapak Ibu juga dikoreksi. Nah, kalau ternyata hasilnya tidak bagus. Guru tidak memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing, diskusi. Bisa jadi siswanya diskusi, Bapak Ibunya ke ruang dosen, ruang guru, ngopi sambil ngerokok.
Banyak belajar, ditinggalkan di kelas misalkan. Karena kita punya urusan di luar ya. Nah, berikut kelebihan dan kekurangan peserta didik. Ini kelebihannya juga diketahui, ya, kekurangannya juga diketahui. Nah, nanti kita akan menyelesaikan kekurangan ini, ya. Jadi dengan menggunakan metode apa, pendekatan apa, ya, caranya seperti apa, untuk kekurangan ini bisa diselesaikan dengan baik. Pengujian hipotesis dan revisi pelaksanaan. Pada siklus 1, guru telah menerapkan, ya, siklus 1, ya, ini sambil dibaca. Bagi, baik, dilihat, dan nah, daftar pustaka, modul aja, format lengkap. Oke, di proposal ini saya kira lebih praktis Bapak Ibu mempraktekkan langsung, pegang buka laptop, langsung dicontohkan, disesuaikan dengan judul yang Bapak Ibu kemukakan, ya. Oke. Silakan, ada 10 menit untuk diskusi Bapak Ibu, atau ada yang sudah buat proposal PTK bisa di-share biar kita langsung praktek, ya. Ada yang sudah selesai biar kita koreksi sama-sama. Masih proses, Pak. Masih proses, ya? Ya, masih proses, Pak. Semuanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, di yang penelitian terdahulu, apakah harus kedua variabelnya itu sama atau boleh salah satu yang samanya di penelitian terdahulu? Mungkin itu Pak yang saya tanyakan. Oke, jadi penelitian terdahulu itu misalkan begini Bapak Ibu, saya meneliti tentang pendidikan, misalkan tentang penerapan model, yang judul sekarang nih, ya, anggaplah ini penelitian terdahulu, ya. Nah, surat Al-Maun pada kelas 5, ya. Ada juga yang meneliti, ya, penerapan PBL ini. Nah, beda Quran suratnya tidak ada masalah, gitu kan? Quran suratnya tidak ada masalah, tapi di situ kalau yang ini Quran surat Al-Maun, misalkan yang sekarang, kalau yang terdahulunya misalkan surat An-Nahl, tetapi di situ menggunakan PBL, ya. Atau penelitian terdahulu PBL surat Al-Maun pada kelas 5, ya. Kita ini surat Al-Maun pada kelas 5 Mangkudikusuma Kabupaten Bandung. Kita surat Al-Maun pada kelas 5 di SD Rancabuaya. Gitu, ya. Jadi tidak mungkin sama hasilnya gitu. Tetapi prosesnya itu hampir sama karena menggunakan PBL, ya, penerapan PBL. Hanya persoalan tempat gitu. Jadi kok di sana hasilnya begini, di sini begini, ya. Jadi ini menyangkut faktor, ya, seperti halnya di dalam skripsi, dalam tesis atau disertasi meneliti tentang pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren An-Nahdien, misalkan. Ya. Tuh. Meneliti juga misalkan pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren Al-Muhajirin. Nah, jadi sudah ada yang meneliti tentang pondok pesantren begitu, ya, yang berkaitan dengan kewirausahaan, tetapi beda tempat. Jadi
sudah ada rujukannya bahwa penelitian terdahulu dianggap ilmiah karena sudah disidangkan. Jadi ketika kita meneliti yang baru juga dianggap ilmiah karena sudah ada penelitian terdahulu yang sudah disidangkan, walaupun beda tempat misalkan, atau beda kelas ya, atau beda lembaga, jadi apa namanya lokasi penelitian. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi yang penelitian terdahulu itu yang hampir sama begitu. Masalah variabelnya silakan. Mau 2 juga, mau 1 nggak ada masalah gitu kan. Itu penelitian. Tuh. Cuman kalau proposal PTK ya itu 2 ya. Karena di sini ada pemecahan masalah. Di mana kan begitu kan? Itu Bapak Ibu ya. Ada lagi silakan. Saya Bapak. Saya. Boleh silakan. Terima kasih waktunya Bapak atas kesempatan yang diberikan. Mohon apakah ini judul yang saya rencanakan untuk proposal penelitian tindakan kelas ini benar apa salah nih? Yaitu judulnya penerapan PBL memahami konsep makanan halal dan haram dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah pada kelas 6 MI di saya Pak. Nah yang saya tanyakan ini apakah harus disebutkan halal dan haramnya? Dan kemudian surat Al-Maidahnya kan itu ayat 3 Pak. Apa harus disebutkan ayat 3-nya? Kemudian kalau dibahas halalnya akan lebih banyak, dengan haramnya juga akan lebih banyak. Apakah dispesifik saja sesuai dengan ayat hurrimat alaikumul maitah kepada konsep makanan haram dalam Al-Quran? Seperti itu Bapak. Oke. Ulangi Pak, saya tulis. Biar. Rencana judulnya penerapan problem berkening memahami konsep makanan haram dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 pada kelas 6 MI Betul Huda Bungbulang Garut. Penerapan PBL memahami konsep makanan haram halal itu. Ya itu Pak, saya mau tanyakan apa harus disebutkan halal dan haramnya, apa cukup satu saja? Satunya gimana maksudnya Pak? Satunya maksudnya nih, memahami konsep makanan haram dalam Al-Quran, apa memahami konsep makanan halal dalam Al-Quran surat Al-Maun itu. Apa halal dan haram? Karena yang ditelitinya Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya. Nah, Bapak itu harus mengetahui arti dan makna dari Quran surat Al-Ma'idah itu. Karena yang diambilnya ayat 3 kan? Betul Pak. Tuh, jadi tidak sepotong begitu. Nah, kalau memang di ayat 3 itu adalah ada haram dan halal, itu ya yang pada akhirnya harus disebutkan haram halal Bapak. Ya. Kecuali dalam ayat itu misalkan hanya menjelaskan makanlah makanan yang halal gitu kan. Hurimat alaikumul maitatu wa dama wa lahmal khinzir gitu kan? Ya. Betul Pak itu. Tuh. Jadi kalau ayat itu menjelaskan kedua-duanya, ya tidak bisa diambil satu saja karena berkaitan dengan ayat surat Al-Maidah ayat 3. Begitu. Betul. Begitu Pak. Jadi, karena nanti pas mengajar juga kan menjelaskan haram halal Pak. Betul, penjelasannya pasti halal dan haram. Gitu. Kecuali begini, penerapan PBL memahami konsep surat Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ya.
Tuh. Cuman masih memerlukan penjelasan kalau begitu. Tapi kalau dikerucutkan ya, tuh. Nah, misalkan penerapan PBL memahami konsep makanan haram dan halal, Quran surat Al-Maidah ayat 3. Itu lebih tepat, Pak, karena di situ di ayat itu menunjukkan dua masalah antara haram dan halal ya. Ada lagi silakan. Salam. Bisa. Saya potong langsung. Bisa. Bapak, mohon maaf, itu Bisa, untuk silakan. pengerjaan tugasnya, Bapak itu apakah semuanya atau 3 bab saja yang kita kerjakan? Soalnya kalau dikerjakan semua itu kan panjang banget itu. Bagus panjang, Pak, daripada pendek. Ya. Oh, jadi semuanya. Iya, semua biar tuntas, Pak. Selesai. Ya. Kan proposal, Pak. Sampai simpulan tidak? Sampai daftar pustaka. Kurang jelas. Nah, yang contoh ini sampai selesai, Pak. Nah, paling berapa lembar, Pak? Proposal PTK itu nggak banyak. Tuh. Ya. Ini baru proposal, Pak, belum PTK-nya. Ya. Proposalnya saja ya. Iya, nanti Bapak yang di kelas untuk PTK-nya. PTK-nya kan di kelas, belum di kelas. Modulnya boleh dilampirkan, boleh. Ya. Maaf Pak, Ya. Bapak, ini mau bertanya. Kalau begini Pak, judulnya penerapan problem-based learning dalam ketaatan santri terhadap puasa sunnah pada kelas atau kelasnya atau kelas 1 Pak, atau kelasnya cuma 1 atau seluruh Pak? Contoh misalkan kelas 7 sampai kelas 9. Boleh gitu Pak? Boleh, tapi Bapak teliti mau nggak semua? Oh, satu kelas saja gitu Pak? Satu kelas aja. Siap. Pusing nanti. Siap Pak. Berarti Bapak mengadakan PTK-nya semua kelas tuh. Oh gitu. Ya, makasih Pak. Simple. Ya. Ya siap. Makasih. Jazakallah khairan katsira. Ya, sama-sama. Apa tadi pertanyaan sudah dijawab ya yang Udah semua. Udah, makasih Pak. ada lagi? Jadi kalau tadi saya jawab lagi yang 2, 3, 4 kelas ya. Jadi meneliti tindakan kelas itu kan Bapak Ibu ada ukurannya, kelasnya berapa orang ya. Dan dilakukan dalam satu ruangan kelas Bapak Ibu. Ya Pak. Begitu. Kalau ada 7 kelas disatukan, nah, kita juga susah mengukur keberhasilannya Pak. Kelemahan. Kenapa yang ditelitinya misalkan 200 orang dalam satu kelas. Ya. Jadi kelas yang normal lah begitu, yang 20, 30 ya. Itu. Karena kita menguji tentang PTK ini begitu, ya. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Sudah Pak, yang saya ingin tanyakan mengenai tentang pembuatan PTK ini kan di LK 11 itu sampai bab 3 gitu Pak. Dan adapun kita harus mengacu langkah-langkahnya yang ada di LK 11 atau gimana, atau seperti contoh seperti yang ini gitu. Bapak Ibu maunya yang mana? Kalau saya tadi udah sedikit merancang mengacu ke yang ada di LK Pak. Oke, ikuti yang di LK ya. Ya. Terima kasih Pak. Ikuti yang di LK. Ini hanya contoh saja saya. Menyesuaikan dengan yang di LK dan menyesuaikan dengan metode yang kita ambil Pak. Ya, Karena mungkin silakan. tiap metode ada beberapa
bahas yang pasti akan berbeda dengan metode yang akan kita lakukan tindakan kelas. Oke. Ikuti yang di LK ya. Siap. Nanti kalau saya rubah-rubah disalahkan panitia lagi. Ada lagi? Di uploadnya hari ini, Pak. Mau hari ini, mau malam boleh. Di jadwalnya hari Selasa, Pak. Hari Selasa. Iya, nggak ngerti. Tadi Ibu Guru Pamong juga, Pak, katanya hari ini review. Tapi kok di jadwal kita, di jadwal yang saya sendiri, gitu. Boleh diupload besok, boleh. Berarti kita review lagi ya? Iya Pak. Iya Pak, gitu aja Pak. Atau disepakati besok saja Bapak? Besok Bisa aja kalau kita Pak. sepakati besok saja semua gitu. Sepakati saja Pak. Supaya Agar hari Nggak ini usah review dapat lagi ya? maksimal. Ya. Nggak usah reviewnya, udah paham ya? Nah gitu aja, Pak. Oke, udah pokoknya Sepakati Pak. Ya. ya, besok uploadnya ya. Siap. siap Pak. Sepakati Iya besok Pak. ya saya. Iya Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Besok upload semua, termasuk yang lainnya. Ya Pak. Mungkin itu Bapak Ibu, Siap, Pak. saya harus teratur dan hasil kampus ya. Ya, siap Pak. Siap. Semoga sehat selalu Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat selalu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.